karena hari ini kita telah setidak-tidaknya melakukan pembicaraan mengenali kembali potensi yang dia miliki, agar kita tidak mengabaikannya sebagai pendamping, pelindung, penolong, penuntun kita dalam menjalani kehidupan ini. Semoga kita selalu bisa menghargainya dan membawa kita penuh penghargaan atas yang telah memberikan tubuh dan pikiran ini kepada jiwa kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Silakan peluk dirinya sendiri dan berterima kasihlah dengan sedalam-dalamnya. Peluk diri kita dengan sedalam-dalamnya. Terima kasih, wahai tubuhku. Maafkan lama aku melupakan betapa luar biasanya engkau sebagai berkah yang aku dapatkan dari semesta ini. Maafkan mungkin aku mengabaikanmu. Pak Wayan, salam kenal, saya Gilang. Ya, Gilang. Saya mau tanya bagaimana Pak Wayan memaknai sinkronisitas sama iringi denging di sana. Pertama, kalau denging itu satu bisa karena ada sesuatu di apa namanya itu ya, ada di telinga kita, ada cairan di telinga kita, bukan cairan infeksi, bukan, ada cairan kita di telinga yang memang berguna untuk membuat kita bisa mendengar. Tapi kalau tekanan darah lagi turun atau lagi tinggi, dia bisa menimbulkan suara ning gitu. Nah, kalau saya biasanya apa? Kalau kita membuat itu sebuah gangguan, maka itu akan mengganggu kita. Tapi kalau saya dari kecil ini mendenging. Kenapa mendenging? Karena waktu kecil main petasan, pas mau lempar meledaknya di tangan, duas gitu. Jadi ping gitu kan. Dan orang yang sering main gamelan itu kan terus kena gitu, ping gitu. Nah, jadi apa yang saya manfaatkan dengan dengingan itu? Saya pakai meditasi untuk mendengarkan suara singing bowl. Ngerti maksudnya? Nggak perlu pakai singing bowl, sudah mendenging sendiri gitu. Udah saya nikmati. Ini sekarang lagi mendenging. Udah pakai itu. Daripada bingung-bingung mana singing bowl-nya nggak bunyi gitu. Tapi kalau Saski memukul singing bowl, itu jauh lebih bagus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sinkronisitas. Sinkronisitas itu bukti bahwa kita terhubung satu sama lain. Ya, kadang-kadang lah kita pingin begini, tiba-tiba ketemu dengan apa yang kita butuhkan. Itu sinkronisitas. Saya ketemu banyak orang yang sekarang inilah. Kalau pergi ke airport, pasti ketemu orang-orang yang akhirnya saya ketemu di sini. Saya sudah sering nonton Bapak di YouTube dan saya sudah berdoa pada alam semesta gitu. Supaya ketemu Bapak, akhirnya ketemu di sini. Nah, sinkronisitas. Pas sekali saya jalan di depannya dia gitu. Atau kalau dia ragu, pas sekali ada yang nelpon. Akhirnya saya tadi ragu, tapi begitu mendengar Bapak nelpon, ini suaranya Pak Dokter gitu. Dia yakin bukan dari wajahnya, tapi dari suaranya. Karena ketika di video dia lihat jauh lebih mudah daripada aslinya gitu. Itu sinkronisitas. Nah, ketika kita terus menggambarkan seperti itu, satu ketika kita akan ketemu, terjadi sinkronisitas. Jadi teruslah minimal 14 hari. Seperti yang saya katakan tadi, ingin bangun rumah, ada sinkronisitas. Apa yang terjadi setelah saya bangun rumah? Saya ingin ada TV di sana. Tidak mungkin saya beli TV. Orang bekal sekolah aja masih kadang minta sama teman-teman. Mana bisa minta beli TV? Nggak bisa. Tapi yang terjadi apa? Begitu saya bayangkan ada TV di sana. TV ipar yang di airport, dekat airport itu rusak. TV 14 in. TV-nya rusak, dibawa ke bengkel. Bengkel nggak bisa perbaikin. Karena nggak bisa perbaikin, dia belilah TV baru. Tepat ketika dia bisa beli TV baru, bengkelnya bilang, ternyata bisa Pak. Dan akhirnya apa? TV dibawa ke sana. Zaman itu nggak ada orang punya TV 2 di rumahnya. Ya, karena satu ditonton rame-rame, gitu kan. Kalau sekarang kan TV rame-rame nggak ada yang nonton. Betul nggak? Di kamar mandi ada TV, tapi nggak ada yang nonton. Semua kamar ada TV, nggak ada yang nonton. Nah, akhirnya apa? Coba bawa ke Kuta. Dikasihlah kakak ipar saya yang di rumah. Kakak daripada yang punya TV. Dibawa ke sana, di bawah nggak nangkap siaran.
Coba taruh di atas ya. Cing. Apa? Gitu. Sinkronisitas kayak gitu. Alam itu maha baik. Kalau apa? Kalau kita baik sama alam. Sinkronisitas. Kalau saya Ya? biasanya dapetnya dari buku sih. Oh, oke. Saya baru ngalamin itu sejak Dark Knight Visual dari 2021. Tiba-tiba buka buku, itu ya. Nah, oke. Ini terjadi pada Ayah Edi. Ayah, pernah dengar nama Ayah Edi kan? Iya. Ayah Edi Wiono. Beliau pernah kerja di Amerika, terus baca Conversation with God. Wah, dia membaca dan akhirnya ini jawaban yang saya cari dari lama gitu. Tapi masih ada yang belum beliau dapatkan karena itu versi sana. Masa sih di Indonesia yang 250 juta orangnya beragama nggak ada yang kayak gini gitu. Terus Tuhan bawalah aku kepada orang seperti ini, buku seperti ini di Indonesia yang buatan orang Indonesia. Kan nanti budayanya mirip. Lah kemudian di Gramedia di jalan-jalan. Tiba-tiba terhenti. Nah, oleh ke sana ada sebuah buku yang terlihat ininya aja, bukan begini. Terus dia lihat, bengong, langsung gini, karena nulisnya kan harus bacanya gini. Saat semesta bicara, tengok ke sana, wah ini yang saya cari, gitu. Nah, itulah yang mempertemukan saya dengan Ayah Edi. Itu terjadi. Saya ketemu dengan guru yoga ketawa di Ubud, Pak Kadek Soambara, gara-gara beliau beli buku Dialog Spiritual. Setelah beliau baca, sama judulnya, Conversation with God. Tapi beliau mencari yang versi orang Bali bikin. Nggak ketemu-ketemu, akhirnya dia bingung kan. Yang terjadi apa? Pergi ke Gramedia, langsung diam, kayak kita gitu. Ya wahai tanganku gerak, karena aku mencari buku seperti itu, tangannya gerak, retak. Dialog spiritual dibaca, nah ini dia gitu kan. Dicarilah saya, nggak ketemu-ketemu saya karena saya nggak pernah menempatkan nomor handphone di situ. Pertama karena saya nggak punya handphone, jadi nggak ada kontak di situ karena buku saya dicetak begitu saja tanpa sepengetahuan saya. Dicetak, kemudian dicari kan nggak tahu, penerbit nggak tahu orangnya karena dia nggak tahu orang yang diterbitkan bukunya, dia nggak tahu, saya juga nggak tahu bukunya diterbitkan gitu. Akhirnya apa? Diambillah bukunya, malam-malam diambil bukunya. Dia begini, tidur. Wahai alam semesta, bawalah aku atau orang ini kepadaku dan aku kepadanya, begitu. Dan yang terjadi apa? Satu buku Dialog Spiritual 1, 2, buku kedua nggak ada yang ketemuin saya. Padahal apa? Ya Tuhan, ini kalau nggak ada yang nemuin saya, gimana cara saya menyampaikan isi daripada yang tak tertulis di situ? Karena adanya di saya. Jangan-jangan keburu mati nih saya, nggak bisa menyampaikan yang lainnya. Kemudian saya bilang, Tuhan, boleh enggak apa yang kamu beri jawaban itu yang tidak tertulis itu saya tulis lagi sebagai buku. Begitu dikatakan boleh, dialirkanlah buku judulnya Dunia Tanpa Suara. Dan akhirnya Dunia Tanpa Suara draftnya ada yang tiba-tiba ngirim ke Gramedia. Setelah dikirim ke Media Komputindo, diterbitkan malam itu juga. Ya, saya terima. Tapi tolong ganti judulnya. Wah, kaget saya. Bisa terbit nasional. Itu awal buku pertama nasionalnya. Setelah terbit, apa yang terjadi? Seorang teman yang mengantarkan itu, Pak Wijaya Dharma namanya, dari Renon. Dan boleh enggak bukunya kita coba bawa ke guru yoga di ashram di Ubud. Beliau punya banyak sekali pengikut. Siapa tahu beliau mau menjadikan tempat untuk launching bukunya. Oh siap. Sampai di sana ternyata apa? Akhirnya kamu datang. Gitu dia bilang. Saya bingung. Baru beliau cerita bahwa beliau nungguin saya udah lama gitu. Itu sinkronisitas. Jadi kita perlu percaya dan yakin bahwa kejadian itu pasti terjadi. Ya. Dapat ya, Gilang? Ya, terima kasih. Oke. Ya. Selamat siang. Siang. Mungkin saya termasuk yang beli buku Pak Wain dari ashram yang di Ubud itu. Oh. Saya pas lagi ikut meditasi, lalu saya bilang sama Tuhan, saya kok pengen belajar lebih lanjut tentang ilmu yang waktu itu saya pelajari. Lalu saya lihat di rak bukunya ada buku Pak Wain. Buku pertama yang saya beli itu Dialog Spiritual sama Kandapan. Yeah. Kayak saya cerita, saya ngikutin Pak Wain udah cukup lama. Pertanyaan saya adalah, Pak Wayan pernah cemas nggak
merasa cemas nggak? Walaupun sudah melakukan banyak langkah apa spiritual dan lain-lain gitu. Karena saya merasa kehidupan saya sudah jauh lebih baik daripada dulu. Juga sudah bermeditasi dan mengikuti apa yang sudah saya pelajari. Tapi kehidupan itu memang seperti Pak Wayan bilang, seperti ombak. Jadi naik turun gitu kan. Nah, untuk bisa melakukan afirmasi 14 hari itu, kan kita juga butuh selaras dengan alam semesta. Jadi nggak bisa dalam keadaan nangis-nangis terus kita afirmasi, itu nggak selaras gitu. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara kita menjaga agar keselarasan itu tetap selalu ada meskipun kondisi kita tuh lagi naik turun, karena bagaimanapun hidup nggak bisa mulus terus. Kadang-kadang kita kaget ada aja kejadian yang bikin kita turun lagi dan seperti itu. Terima kasih kita. Tanyanya bagus sekali, memancing secara jujur. Setelah saya nulis buku Dialog Spiritual 1, Dialog Spiritual 2, Dunia Tanpa Suara, rasanya saya adalah orang yang sangat spiritual menurut orang lain gitu kan. Wih, saya ini bebas dari segala dualitas, apalagi saya adalah orang yang ketika masih muda itu orang mendaki Gunung Agung itu merangkak, saya berlari di jurang-jurangnya. Orang nyari Edelweiss di pinggir di sepanjang jalannya, saya nyari ke jurangnya, nggak ada rasa takutnya. Ya, orang nyebrang jembatan itu pakai tali dengan pengaman, saya nggak pakai pengaman, gitu aja, nggak mikir jatuhnya, nggak ada rasa takutnya, karena saya pikir saya adalah orang pemberani. Gitu. Tapi apa yang terjadi sudah backgroundnya orang pemberani, kedua kemudian backgroundnya menulis buku spiritual, apakah saya kena cemas? Saya mau cerita, satu hari saya tiduran sekitar jam segini karena capek di klinik utama, tiba-tiba jam 1 dibangunin di klinik, waktu siang ini dibangunin ada pasien di klinik sebelahnya lagi dekat sentral parkir, jadi sekitar 1 kilometer lah caranya. Lalu saya naik sepeda motor ke sana, sampai di sana saya merasa kok kayaknya keliangan gini ya gitu. Itu biasa, kalau kita baru bangun kan biasa, kurang stabil kan, kok kurang stabil ya, oke. Baru bangun, biasa. Saya periksa pasiennya, biasa periksa pasiennya, selesaiin periksa pasiennya, udah ngasih obatnya, iseng berpikir, tadi keliangan kenapa ya? Coba cek tensi. Begitu saya cek tensi saya sendiri, 90/60. Langsung zup, perdarahan lambung. Otak saya langsung menjat diri saya sendiri, perdarahan lambung. Wah, perdarahan lambung. Wah, gawat nih. Berarti apa? Saya bisa jatuh pingsan, saya harus balik nih ke klinik segera. Saya naik motor, mang, tolong saya mau balik ke klinik. Tapi saya nggak mau dibantu, karena saya pemberani. Saya mau balik ke klinik. Terus di jalan mikir, ini kalau perdarahan lambung, tensi akan semakin drop. Dengan cepat sekali pemikiran datang. Tensi akan semakin drop dan saya akan jatuh di jalan, pingsan. Tiba-tiba ada motor, imajinasinya liar. Tiba-tiba mobil jatuh, saya bruk dan saya mati. Oke, saya harus mati dalam kondisi berdoa. Maka saya mengucapkan mantra, Om Bos. Artinya apa? Begitu jatuh, dilindas mobil, mati dalam keadaan berdoa. Langsung imajinasinya liar kayak gitu. Ada tuk, udah. Sampai di klinik yang terjadi apa? Cek tensi ulang, 120/80, normal. Harusnya kan, oke, gitu kan? No, tensimeternya salah. Akhirnya apa? Tolong ajak saya ke rumah sakit. Tuk. Sampai di sana diperiksa, sampai di rumah sakit langsung tenang. Tapi itu momentum awal, kemudian saya kena cemas terus-menerus. Tahu diri cemas, tapi ini kenapa saya cemas ya? Sudah bikin buku spiritual kok kecemas kayak gini? Sambil saya diskusi dengan alam lain. Saya kenapa begini? Udah jalanin, Suruh jalanin. Selama 2 tahun kemudian saya mengalami psikosomatik. Jantung berdetak kencang, asam lambung naik. Tapi dia tidak menakut-nakuti saya, cuman asam lambung naik. Saya main catur biasa, tapi nggak nyaman. Tidur seringkali keliangan begini, ya udah. Tapi nggak nyaman. Akhirnya jantung nggak beres, saya bawa ke dokter jantung, nggak dikasih obat jantung, dikasihnya apa? Xanax, yaitu obat cemas. Lah, kata dia, saya cemas. Dokternya ini 100% benar. Gitu. Dan akhirnya apa? Oke, saya nggak minum obat cemasnya. Selama 2 tahun seluruh gejala itu muncul. Dan akhirnya yang saya naik mobil itu bisa tiba-tiba vertigo, naik mobil, tiba-tiba harus ngerem, pelan-pelan gini.
merem, gimana caranya? Untung nggak di jalan gede kan, itu jalan raya sih. Tapi kan saya nggak tengah-tengah, minggir langsung pelan-pelan, diam. Karena kalau buka mata langsung gini. Dan sering ngetik sedikit vertigo, langsung gini sebentar. Dan apa yang kemudian saya lakukan? Kenapa saya disuruh ngalami ini? Bayangkan, saya yang sudah menulis buku spiritual dan sudah pernah sembuh dari alergi, sudah pernah sembuh dari tumor, tiba-tiba nggak tahu apa-apa bagaimana cara menyembuhkan kecemasan itu, sehingga 2 tahun mengalami itu. Untuk lambungnya saya minum jamu kunyit, ya, nggak mau saya minum jamu kencur karena anggap dia apa, takut dibilang apa, kamu ngasih bau kencur gitu, dia bercanda. Akhirnya saya melakukan itu, minum jamu kunyit, tetap aja dia begini. Akhirnya setelah 2 tahun baru ingatnya apa? Oh iya, kenapa nggak pakai ilmu ini gitu. Maka setiap malam saya sebelum tidur mengucapkan apa yang saya tadi catat. Pada jantung saya ngomongnya begini, pada lambung saya ngomongnya begini, pada keliangan saya ngomongnya begini. Dan satu persatu, saking jengkelnya bahkan saya sampai kecemasannya begini. Mau mandi air dingin, jangan-jangan saya kena cold stroke, macam-macam lah pikirannya. Tapi ya sudahlah, mati sudah. Saya ambil airnya, saya guyur, nggak mati kan? Gitu. Setiap malam sebelum tidur, besok saya hidup nggak ya? Ntar kalau saya mati, istri nggak tahu pin ATM saya. Kalau dikasih tahu sekarang, nanti sebelum mati malah ditarik uangnya. Jadi bingung nih, kasih nggak gitu. Bingung kan gitu. Istri menemani saya. Begitu saya pasang tensi, kenapa? Tapi saya selalu cerdas. Kenapa? Nggak apa-apa. Walaupun tetap dicek tensinya. Kenapa? Nggak apa-apa. Gitu. Kenapa? Saya nggak mau menularkan kecemasan pada orang lain. Biar itu menjadi diri saya sendiri. Karena kalau itu menular, susah lagi mengatasi berikutnya kan. Nah, setelah saya melakukan itu selama 2 bulan, semua gejala itu satu persatu saya katakan tiap 14 malam. Di 2 bulan kedua, itu hilang semua. Lah, ini hilang semua. Dulunya saya dikasih tahu, udah kamu jalanin saja. Aduh, sudah dapat tugas kayak gini beratnya, suruh jalanin. Tahu-tahu setelah saya sembuh, yang 2 tahun itu, yang terjadi apa? Diundang lagi ngisi acara di Ubud. Ternyata, tiap bulan ada 200-an peserta, 300-an peserta, orangnya sama kayak saya. Banyak yang kena psikosomatik. Dari situ saya paham, oh, setelah itu di rumah langsung dikasih tahu, diketawain. Nah, kamu mengerti maksudnya. Kamu harus ngalamin, kalau nggak ngalamin bagaimana ngomongnya gitu. Walk the talk, talk the walk gitu. Jadi, I see, saya harus ngalamin gitu. Harus ngalamin dulu baru bisa jelasin. Kalau kamu nggak pernah mengalamin, kata-katamu kosong. Oke. Gitu. Ya, saya pernah mengalami itu dan saya tahu. Makanya saya sampai bikin video di YouTube mengatasi kecemasan dan psikosomatik. Saya tulis semua hal-hal tentang psikosomatik. Kenapa? Karena saya bercerita apa yang saya alami untuk dikenali banyak orang. Untuk membuktikan bahwa saya bisa sembuh, Anda pun bisa sembuh. Saya dokter bisa sakit kok. Apalagi Anda, jangan takut. Dan saya bisa sembuh sendiri tanpa obat, Anda pasti bisa. Kalau saya dokter justru memilih pakai obat, saya akan sarankan Anda pakai obat. Tapi saya sendiri sembuh tanpa obat. Anda harus percaya itu. Walk the talk-nya. Gitu. Terima kasih. Jadi sampai sekarang belum dikasih tahu Pak pin ATM-nya ke Ibu. Belum. Langsung cash-nya. Jadi kalau orang ke dokter ya dikasih obat rasanya, kalau ke tempat awalnya dikasih buku. Dan ini diminum 3 kali atau cuma direnungkan aja? Direnungkan aja. Dan ini waktu tadi Pak Wayan ngajarin kita untuk menggerakkan tangan ya. Batin saya jadi ingat waktu itu diberi kesempatan ketemu Bapak ya di rumah, lalu kemudian melukat gitu, terus ngikutin metodenya. Saya melihat Bapak juga gerakan tangan sendiri terhubung dengan kesadaran gitu ya. Dan waktu itu saya gitu, kok bisa bergerak dengan sendirinya. Waktu itu gak berani nanya sih kenapa bisa tergerak seperti itu. Dan sekarang secara umum dikasih ya metode untuk melakukan itu semuanya terhubung dengan atas, kemudian mengikuti bimbingan. Setelah proses itu kemudian Pak Wayan
ngasih saya gelangin ini tadi sampai sekarang masih saya gunakan yang warna merah, putih sama hitam, ya kan? Apa sih namanya dia? Apa ya? Tridatu. Ya, Tridatu. Sejak itu, ini kalau nggak salah di tahun 2023 ya, 2024 itu. Sama Bang Dani juga kesana ya. Sejak ini dipakai, sejak itu sampai sekarang nggak pernah lepas, Pak. Mandi, nyuci piring, kemana-mana, nggak pernah lepas, Pak. Tapi ada rasa yang dimana rasa keterhubungan ke diri itu kerasa gitu. Jadi kemana-mana ngerasa aman, nggak ada keraguan. Terus apakah itu juga jadi salah satu manfaat kita mengalami keterhubungan atau gimana? Iya, ada yang disebut dengan yantra, tantra, mantra. Yantra itu adalah simbol-simbol, mantra itu adalah doa, dan tantra itu metodenya. Nah, ketika saya memohonkan berkah kepada teman-teman yang ikut acara Embos di Bali. Embos itu acara energi, mind, body, and soul healing. Embos one day healing gitu. Saya memang membagikan benang seperti itu yang sebelumnya didoakan gitu. Saya mohonkan berkah agar benda itu menjadi simbol keterhubungan jiwa dengan sang penyembuh dalam dirinya gitu. Dan ya ketika kita memohonkan kita nggak boleh main-main mohonnya. Dan ketika kita memohonkan untuk orang lain kan harus sungguh-sungguh gitu. Dan itu saya lakukan sungguh-sungguh dan berharap berkahnya pun sungguh-sungguh bermanfaat. Sama seperti dulu ketika saya takut mengobati orang dengan obat. Kenapa? Karena habis uang saya. Dulu saya punya klinik yang sengaja saya buat khusus untuk memberikan obat-obat secara gratis. Jadi kasihan kliniknya nggak terbayar sewanya, uang gaji saya habis ya nggak seberapa untuk beli obat. Sekarang lebih aman. Karena saya bisa menyembuhkan, minta berkah untuk bisa menyembuhkan dengan kata-kata. Nggak pakai obat lagi. Menenangkan sehingga mereka nggak usah minum obat. Sehingga obatnya mereka bangkitkan dari dalam dirinya sendiri. Kecuali sangat perlu. Karena ada hal-hal yang memang sangat perlu obat-obatan dokter. Jadi itu kalau enggak ya terutama yang kecemasan kan udahlah dengan ini ya cukup gitu. Banyak yang mudah-mudahan selama ini cukup terbantu. Bukan saya yang membantu tapi dirinya sendiri. Kenapa? Saya bangkitkan keyakinannya bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang amazing. Saya kira seperti itu. Ya, saya kira seperti itu. Ya. Dan saat itu juga kemudian ada keinginan untuk satu hari kita akan undang ke Jakarta bikin kelas seperti ini. Kejadiannya setahun yang lalu. Sekarang kejadian. Itu sebenarnya. Ya. Oke, ada lagi mungkin masih punya untuk ini. Nanti slide dulu sendiri. Selamat siang, Pak Wayan. Terkait dengan afirmasi dan visualisasi. Mungkin pasti awal pada saat kita mau visualisasi sudah kebayang tuh nanti akan bayangin ini. Cuman pada saat melakukan visualisasi pertama mesti konsen, tapi di satu titik itu terasa seperti berpindah-pindah kejadian. Apa itu maksudnya? Apa yang berpindah-pindah? Di dalam pikiran gitu ya. Jadi, pada saat apa? Pada saat visualisasi, imajinasi itu. Jadi kayak berpindah-pindah dari satu kejadian ke kejadian yang lain. Yang kalau sebenarnya saya sendiri nggak tahu ini saya lagi di mana dan ngapain, agak kurang clear. Tapi habis itu berpindah dan berpindah lagi sampai kadang-kadang malah terbawa ke situ daripada kembali ke tujuan dari yang direncanakan di awal. Nah sebenarnya ini tuh apa dan bagaimana mengembalikan lagi ke fokusnya? Ya, dalam kondisi biasa, bahkan ketika kita buka mata, mengusatkan pikiran pada cahaya lilin, walaupun yang dipikirkan cuma lilinnya, lama-lama yang muncul apa? Lilin itu bahannya dari apa ya? Kok bisa nari-nari ya? Tiba-tiba mikirnya nari gitu. Dari Jawa, dari apa sih itu yang ini kemana-mana pikirannya biasa, balik lagi ke situ. Nanti kalau sudah terbiasa, nanti pasti akan fokusnya tetap di visualisasi yang itu. Kalau sudah terbiasa, kadang-kadang kan kita malah itu yang tadi saya sebut visualisasi kadang bisa bergeser ke hayalisasi. Ya hayalisasi namanya. Kita jadi kemana begitu kan? Aku membayangkan diriku punya rumah seperti rumahnya Mas Abi. Rumahnya Mas Abi kayak apa ya? Ini mikirnya ke sana jadinya gitu. Bisa kayak gitu.
Karena pikiran itu liar. Dengan mudah dia berimajinasi ke sana kemari. Makanya kan kalau kita bawa anjing kemana-mana itu kan pakai tali. Kadang kalau dikasih di depan dia narik kita, udah langsung teng gitu kan. Nah, dekat gitu. Tek, balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Dan butuh latihan. Semakin sering kita latihan, semakin mudah mengendalikannya. Gitu. Nah, jadi kayak gitu, Mbak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ibu. Sebentar ya dokter, dokter ini. Ya, dokter ini. Ya. Selamat siang. Jadi saya mau menanyakan mengenai tadi kan kita mengadakan pertanyaan ya, sehingga gerak kanan kepada jiwa. Dengan aturan misalnya jawabannya yang tangan kanan naik, ya. Artinya saya mau bertanya, ketika satu waktu kita melakukan meditasi, lalu tubuh ini bergerak seperti tarian atau apa, nah kita nggak tahu nih message-nya apa, bisa seperti tadi tarian ataupun tai chi. Itu aja pertanyaan saya, apakah ada pesan dari Ketika dulu saya kena psikosomatik seperti yang tanyakan sama kita tadi itu, saya lagi main bulu tangkis ini. Tiba-tiba yang namanya main bulu tangkis kan denyut jantung meningkat kan. Nah saya mikirnya kenapa denyut jantung saya meningkat pada main bulu tangkis. Tiba-tiba saya merasa nggak nyaman kan. Waduh ada apa-apa nanti nih. Langsung saya pulang. Begitu saya pulang saya pergi ke balik itu. Tidur di lantai. Lalu saya serahkan. Please help me. Saya diam gini, saya kosongkan pikiran. Tubuh saya akan gerak sendiri. Mungkin dalam ilmu yang sering dipakai sama Mas Gobin namanya TRE semacam itulah. Ya, saya nggak tahu ilmu TRE. Yang saya tahu cuma apa? Lepaskan aja tugasmu pada tubuh. Dia gerak. Setelah dia selesai menggerakkan dirinya sendiri, saya tenang. Oke, itu terapi saya. Nah kita nggak tahu. Kadang gerakan-gerakan itu seperti ini. Nyaman. Karena dalam ilmu Bhairava, ilmu Tantra Bhairava, ada yang dikenal sebagai mudra. Jadi ada Pancamakara Puja. Ma pertama kalau ini itu mamsa, makan daging sepuas-puasnya. Dipikirnya benar makan daging sepuas-puasnya. Ma yang kedua matsya, makan ikan sepuas-puasnya. Dikira makan ikan sepuas-puasnya. Dia langsung perginya ke sushi teh gitu. Bukan. Itu kemahalan nanti itu. Kemudian dia mada, mabuk sekuat-kuatnya. Padahal bukan itu maksudnya mada. Nanti saya jelaskan yang dimaksud itu. Yang keempat mudra, tarian tangan. Tapi dia nari sekuat-kuatnya. Kemudian yang kelima maituna, seks, hubungan seks sepuas-puasnya. Makanya jadi aliran kiri. Padahal yang dimaksud itu apa? Mamsa itu makan daging sepuas-puasnya. Daging itu lidah kita. Makan sepuas-puasnya. Jadi tahan di dalam. Kalau udah tahan di dalam bisa ngomong nggak? Nggak. Artinya apa? Kendalikan kata-kata. Karena kita sedang memasuki kesucian. Latihan mengendalikan kata-kata, mamsa. Matsya, makan ikan sepuas-puasnya. Dimaksud apa? Makanlah makna dari ikan itu. Apa makna dari ikan? Ikan di laut selalu tidak pernah asin, sekalipun dia lahir dan mati di laut. Disebutnya ikan asin, tapi ikan asin pernah asin nggak? Nggak, harus tambahin garam. Artinya apa? Dimanapun kita berada, tetaplah menjadi diri sendiri yang tidak tergoda untuk pengaruh luar kita. Itu yang dimaksud makan ikan asin sepuas-puasnya. Dan ikan asin melawan arus pun tidak apa-apa. Bukan ikan asin, ikan melawan arus pun nggak apa-apa. Mada itu artinya mabuk. Bukan dengan alkohol, tapi mabuk dengan apa? Meditasi. Mabuk itu kan kalau meditasi kan antara sadar dan tidak sadar. Itu mabuknya meditasi maksudnya. Madya, bukan mabuk minuman keras. Lalu mudra itu menari. Menari itu bukan hanya tentang menari itu, tapi apa? Tarian jiwa. Tarian, mainkan peranmu sepenuh jiwanya. Kalau kada lagi memainkan tubuh kita dalam kondisi itu tarian jiwa juga. Tarian jiwa. Nah, kalau orang-orang sufi kan tarian jiwanya begitu. Tarian jiwa. Apa ya? Saya jadi ingat lagunya Piki ketika dia menari tarian jiwa. Ting 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 ting. Dulu saya lupa lagu. Tapi yang saya ingat lagunya malah Kalhodaho.
harga di badar hari heu cinta gitu. Jadi lagunya kalau saya lupa lagu itu. Jadi tarian jiwa itu yang diajarkan di fikih. Oh ini tarian jiwa gitu. Sehingga ketika kadang-kadang pokoknya biar mengalami ekstasi pada saat kita mengalami itu, boleh enggak apa-apa. Yang terakhir metuna, hubungan seks. Itu bukan hubungan seks dengan sesama, bukan. Dengan orang lain, bukan. Hubungan seks antara apa? Tubuh dan jiwa. Penyatuan tubuh dan jiwa, penyatuan atau manunggaling kaula Gusti. Bagaimana jiwa kita sekali waktu menyatu dengan tubuh kita. Sehingga apapun yang dia lakukan, dia menggerakkan itu karena keinginan dia. Jadi saya nggak tahu apakah dia membuat itu menari dengan tujuannya, hanya jiwa itu yang tahu. Ya, seperti itu Bu Siska. Ya. Ya. Dari saya agak teriak aja seperti itu. Terima kasih buat kesempatan. Berkaitan dengan yang kita ngobrol dan ada 3 poin yang ingin saya karena di hari-hari yang saya lakukan ini bulan tugas saya di kehidupan saya ini adalah banyak sekali anak-anak yang berperilaku menyimpang. Jadi mereka itu gangguannya ya fisik, tapi ya non fisik. Nggak terlalu mudah untuk mengobati mereka dan berpengaruh pada komponen keluarga karena biasanya keluarga yang ada masalah dengan anak-anak kayak ini sayangnya usianya tinggi sekali. Saya mencoba untuk melibatkan diri saya sebagai yang mengobati saya selalu memakai kekuatan alam. Kedua, saya mencoba juga mengobati secara apa itu terminologinya tepatnya kita sebut surrogate therapy. Dan saya healing them lewat saya menggiling diri saya mengafirmasikan anak itu. Dan ini ada di teori dan bukunya John Frieden, jadi emotional freedom technique. Kalau ini bisa, orang tuanya karena segelombang dekat sama anaknya, saya ajari supaya bisa melakukan sendiri lebih sering. Lalu karena mereka yang datang ke saya keluhannya tentang mata, tapi nggak semua yang saya lihat itu problemnya di mata. Jadi mata is a part of the whole system of our body. Ya. Itu saya mencoba untuk memberikan wawasan seperti yang Pak Wadi ceritakan. Kenali dirimu sendiri, obati dirimu, self healing dengan meninggikan kepekaan kamu terhadap alam ini. Orang-orang yang datang ke saya tidak hanya datang keluhan dengan fisik, tapi ada juga yang mempunyai ilmu-ilmu tambahan. Dan ini badan saya agak sensitif. Biasanya saya bisa menyerap itu. Tapi kalau saya selesai malam konsultasi, biasanya saya habis mencoba melakukan surrogate terapi pada yang mereka saya jadi. Saya melakukan cleansing atau pembersihan diri supaya saya nggak jadi sakit dari yang nempel-nempel itu. Dan itu saya mencoba untuk berbicara dengan sekarang kalau di orang Kristen atau Katolik itu namanya higher being person. Higher being is somebody atau sesuatu kekuatan yang sedang disuruh oleh alam ini untuk mendampingi. Dan yang mendampingi saya sudah 3 kali berganti karena mungkin saya lebih tua. Jadi harus gurunya lebih pintar. Mohon komentar Pak Wayan. Ya, terima kasih Dokter ini. Jadi apa yang Dokter alami adalah ya kalau bukan karena sebuah gift atau kalau memang bukan sebuah tugas dalam kehidupan ini tentu tidak mudah untuk mencapai hal seperti itu. Dan biasanya kalau memang
memang belajar ke arah itu tidak selalu mudah. Saya yakin ada gift-nya dan memang ada mission, ya, mission dari jiwanya memang untuk melaksanakan tugas itu. Karena seperti yang saya pernah cerita kemarin ya, mungkin sudah saya ceritakan ya, orang reinkarnasi itu ada 4 tujuan. 1, menebus utang karma, utang pelajaran karma, utang rasa karma. Yang ketiga, bertugas. Nah, kalau orang sudah bertugas, segala sesuatu yang dia perlukan disiapin. Ya, seperti misalnya kita melamar petugas pemadam kebakaran, nanti disiapin pakaiannya, seragamnya, kebutuhannya, latihannya disiapin. Dan tampaknya dokter ini juga karena memang tugas jiwanya demikian, ya semua potensi-potensi itu dipermudah untuk terpakai, sehingga bisa memberi bantuan, bahkan bisa dengan sentuhan, ilmu-ilmu yang terpakai bisa teraplikasikan dengan mudah. Nah, itu biasanya yang terjadi. Dan sayangnya kadang ketika kita menyalurkan energi, itu seperti kabel listrik. Ketika energinya terlalu besar, kabel listriknya terbakar. Ya, jadi perlu disiapkan sekring, supaya yang mengalir ke ukuran kabel ini tidak terlalu banyak. Jadi kalau listriknya terlalu besar, kabelnya diperbesar. Atau kalau kabelnya terlalu kecil, jangan pakai listrik yang besar ke situ. Jadi ada alat ada MCB yang menahan kabel yang listrik yang besar itu. Jadi kan kalau kita pasang untuk lampu aja cukuplah yang ukuran 1,5. Kalau yang steker ini mungkin ya 2,5 cukuplah gitu. Artinya kalau batin kita menolong dengan mereka butuh energi seperti ini, ya kalau rasanya sudah nggak nyaman, oh berarti kita harus prepare diri kita. Mungkin ganti kabel, dalam arti apa? Perkuat wadah kita. Gitu. Tapi kalau masih nyaman-nyaman aja ya berarti aman. Yang dilayani untuk disalurkan energi nggak terlalu menghabiskan kita. Tapi kan banyak yang mengaku sama saya, aduh habis mentransfer energi saya kehabisan begitu kan. Itu seperti kalau dulu kan ada sekring yang kabelnya kecil, dilewati arus listrik terlalu besar, meleleh dia gitu. Ada yang banyak begitu. Jadi tinggal kita dokter ini yang merasakan, oh saya masih sanggup, oke bagus. Nah, cleansing itu bisa diajari pada orang-orang yang bisa. Tidak, karena kan tanpa sadar bisa. Bisa. Ya, ketika kita ketika kita diberi sesuatu, tentu bisa diberikan juga kepada orang lain kan. Nah ini saja bisa transfer pengetahuan kan. Karena kalau transfer tidak dilakukan dalam pengetahuan itu, nanti tambah berat ya. Sama dengan dokter kita, tugas kita, kan kita berharap dia juga mengerti kesehatan. Supaya nggak dikit-dikit ke dokter, kan gitu kan. Jadi maksudnya pasti kita berikan pengetahuan ke dokternya. Nanti di rumah gini caranya, kan sama. Nanti kalau misalnya ada luka, ganti perban cukup di rumah ya, nanti gini caranya oleh sterilisasi, cairan steril dulu gitu. Nggak usah dikit-dikit ganti perban tiap hari ke dokter gitu. Nah itu contoh bagaimana kita bisa mengajari dia cleansing. Seperti itu, Dok. Makasih, Dok. Ada lagi? Yang tentang beli hire di tadi bahas. Yang tadi. Oh hire, ya sudah tadi. Ya, ada lagi? Kalau gift-nya begitu. Ada? Oh, saya sedang menangkap bahasa tubuh. Pertanyaan mereka datang dari bahasa tubuh. Ini kepekaan saya. Saya harus buka ya pertanyaannya. Jam berapa makan siang? Oh enggak. Enggak mungkin tadi. Oh ya silakan. Apa meditasinya gitu ya? Ya, Selamat siang, Pak Layan. Ya, siang. Ya, saya mau bertanya tadi tentang sinkronitas. Tadi nyambung dari Mas. Ya. Gila. Apakah yang saya alami itu juga namanya sinkronitas? Ketika saya di perjalanan naik kereta, saya pakai headset sedang mendengarkan ada kajian gitu, terus handphone satu lagi saya silent, yang satunya sedang ini saya dengarkan. Tiba-tiba saya mendengar suara anak diri saya
Dan dia manggil saya, terdengar jelas sekali. Padahal saya sudah mendengarkan ini suara itu. Kalau gini, karena mereka manggil saya Miss gitu. Ini, gitu kan? Itu suara Andrew. Nggak mungkin. Halo, ya saya mikir, halo, gitu kan? Dia manggil saya. Jadi saya tapi penasaran gitu ya. Manggil saya sih, ini yang anak autis. Akhirnya saya, jangan nih suami saya tanya apa untuk apa? Saya yang satunya. Jadi kalau saya, oh iya, saya ngecek handphone, saya nggak ada WA, nggak ada miss call. Ternyata ada miss call dari handphone Andrew yang tadi ini gitu kan? Ya, miss call saya gitu kan? Nah yang miss call ini yang telepon ini ibunya, karena dia mencari sesuatu, katanya yang tahu saya tepatnya. Akhirnya saya video call karena untuk komunikasi belum begitu bagus komunikasi. Video call itu yang tadi yang terdengar itu, langsung saya ini kan, saya ajak bicara anak itu, saya tanya mama mana? Ternyata udah nggak ada karena tadi waktu beberapa menit yang lalu itu akhirnya mamanya pergi kan, nggak di kamarnya lagi, nggak pegang handphone lagi. Tapi anak itu pun mengangkat handphone yang saya telepon itu video call tadi. Dia ketawa-ketawa gimana senang gitu karena dia senang kereta. Saya lihat nih saya di kereta nih gitu, dia senang ketawa-ketawa gitu. Pas itu mamanya datang. Aku bisa ya buka handphone, nggak tahu. Tadi saya nggak dengar gitu. Saya nggak ceritakan kalau tadi saya ada suara seperti itu. Gitu. Nah, apakah itu termasuk juga sinkronisitas atau gimana gitu kan? Karena saya merasakan itu ada hubungan itu dengan saya. Terus juga saya pernah merasakan itu juga dengan anak sambung saya. Kemarin Bapak bilang seorang ibu itu yang kemarin ceritakan itu kan anak kandung dengan ibu kandung, gak segala macam bantu ya. Sebenarnya saya mau tanya tapi belum sempat. Apakah ibu sambung saya ini dengan anak sambung saya juga ada hubungan itu? Nah, itu saya merasakan juga tuh Mbak. Anak sambung saya mau melahirkan, katanya susah melahirkannya itu. Dia ada di Pontianak. Terus suami saya bilang gini, kalau kamu maafin dia, kenapa? Dia nggak pernah bikin salah sama saya. Karena dialah anak saya satu-satunya yang tidak menyetujui saya nikah dengan kamu. Oh gitu ya, iya, udah dia pernah bilang gini, kalau ayah nikah sama ibu itu, pokoknya nanti kalau ibu itu datang, pintu saya tutup. Ayah jangan nikah sama orang Indramayu. Oh ya, orang Indramayu itu penghayatan bla bla bla, nanti ayah diambilnya ini. Nah, dia orang Indramayu itu negatif, masih orang Indramayu. Sampai segitunya dia pernah bilang gitu dan nggak suka gitu sama saya. Tapi saya nggak apa-apa karena dia nggak tahu, dia belum pernah dekat dengan saya gitu. Saya memaklumi itu, memaafkan, dan dia mendoakan dia. Saya nggak terlupa dengan pas dia mau melahirkan, katanya kesulitan melahirkannya. Lalu suami saya bilang, dia katanya minta maaf sama kamu. Maafkan dia ya. Terus saya ini sebentar, maafkan, mungkin ada yang belum saya maafkan, dan saya doakan gitu kan. Dan alhamdulillah tuh dia lahir dengan ininya juga. Apakah itu juga sinkronisasi gimana ya Pak ya? Dia kan bukan anak kandung saya, gitu. Dia anak saya. Ya, terima kasih. Ya. Sinkronisitas itu artinya kita terhubung dengan banyak orang. Bisa kita yang menghubungi dia atau dia yang menghubungi kita. Cuman banyak orang yang ketika dihubungi nggak sadar, nggak menceritakan itu. Tiba-tiba dia ada feeling aja untuk ini. Nah sebaliknya sekarang Mbak Emi yang bercerita bahwa kok tiba-tiba saya merasa ini, nah, berarti mungkin dia yang mengirim sesuatu yang kemudian Mbak Emi yang merasakan panggilan itu, panggilan jiwanya gitu. Ya kan ini panggilan jiwa kan? Nah, panggilan jiwa yang dilakukan oleh si anak itu. Ya kita bisa mengalami hal-hal seperti itu. Saya juga kadang-kadang merasa kok tiba-tiba harus nolong orang ini ya gitu. Nah mungkin dia punya apa gitu. Udah saya kasih aja gitu. Karena panggilan, kalau enggak ya saya kan ngikuti hati nurani biasanya. Kalau ingin memberi ya memberi karena dorongan ini gitu. Kalau pakai dorongan pikiran, nah semua orang ingin diberi gitu. Tapi kalau semua orang ingin diberikan bahaya. Nanti orang itu belum tentu membutuhkan. Ya kadang bahkan ketika kita menghidupkan cahaya lampu pada orang yang tidur itu bikin jengkel orang yang tidur. Sama dengan orang memberikan pencerahan pada orang yang gak ingin dinasehatin gitu misalnya kan. Nah, marah juga dia sama kita gitu. Nah jadi sinkronisitas bisa terjadi karena dia menginginkan itu terjadi atau
kita yang mengharapkan itu terjadi pada kehidupan kita gitu. Jadi bagus apalagi ketika mereka memanggil, mendoakan, membuat kita mendoakan dia, itu juga mungkin luka jiwanya yang memanggil kita. Sehingga, oh ya, saya memaafkan. Kira-kira seperti itu, Mbak Imi ya. Oke. Oke, kita masuk ke meditasi mungkin. Ya. Atau Ya. udah masih ada lagi? Masih ada lagi rupanya satu lagi atau? Selamat siang, Pak Wayan. Perkenalkan nama saya Kusli. Saya adalah pengajar di Suci kelas budi pekerti. Ya. Cuma ini nggak terkait dengan ini apa yang saya lakukan. Ini tadi ada Pak Wayan ada jelasin tentang mimpi. Jadi nggak tahu kenapa tapi beberapa bulan ini itu saya merasakan sesuatu mimpi yang sampai bangun pun itu kata-katanya nggak bisa hilang. Ya. Termasuk kayak intonasi musik. Jadi antara bingung, takut, cemas, agak gimana gitu. Kata-katanya apa yang diingat? Kalau yang kata-kata itu ada 3 huruf, Ya. na, ka, dan om. Kalau yang musik saya ada rekam. Na, Ka dan om. Om, ka aja. Ka, K-A. Ka, oke. Na, Jadi na, ka, om. Ya. Itu membingungkan. Gitu. Jadi nggak tahu apa sih pesannya gitu. Kenapa nggak bisa hilang gitu. Jadi itu yang mungkin itu pertanyaan beberapa lama ini. Akhirnya tiba-tiba muncul kita, ini ada nih, Pak mau ikutan nggak gitu. Jadi ada beberapa memang terjawab gitu. Cuman yang mimpi ini memang satu misteri juga. Jadinya ada ya bingung gitulah. Ya. Gitu, makasih Pak. Gini. Ada kata om, ada kata ka, ada kata na ya. Coba yang tahu sebenarnya mimpi itu kan jawaban dari pertanyaan kita. Coba pernah tidak menanyakan sesuatu tentang yang berkenaan dengan huruf na, ka, dan om itu? Coba cari sendiri. Mungkin pernah satu ketika mempertanyakan itu. Oh ini jawabannya gitu. Karena saya merasa ada sesuatu yang di belakang. Ya. Itu memeluk dengan. Nah, itu. Karena dia tidak akan terjadi lewat mimpi itu kalau dia tidak memang pernah dipanggil. Kalau mimpi itu membawa sebuah pesan, tidak akan pernah lupa kita dengan kata-kata itu. Biasanya begitu. Saya punya pengalaman sebuah mimpi yang sampai hari ini setelah saya paham, oh ya, dan saya tidak bisa melupakan pesan dalam mimpi itu karena itu terbukti. Nah, itu pasti cari sendiri. Carinya ke belakang. Saya pernah mikir apa ya dengan kata na, ka, dan om, gitu. Karena saya pernah minta, suatu hari saya pernah minta, oke, kalau benar kamu yang kemarin datang, tolong kasih tahu saya apapun, entah dengan wujud gambarmu, dengan ini, bla 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 gitu. Itu ternyata jawab, setelah saya cari-cari, tidak ketemu. Sampai saya merenung, ternyata bohong, bukan dia yang datang kemarin gitu. Ternyata jawabannya tiba-tiba, ting gitu. Nah, kan kamu sudah ngetik sendiri yang kamu mau sebutkan nama itu. Oh iya, tanpa sengaja saya ngetik. Setelah saya ngetik, saya hapus, karena bukan itu maksud saya. Setelah itu saya cari ke dalam. Ngomong, kalau kamu yang datang kemarin itu, tolong tunjukkan saya minimal namamu atau wajahmu dimanapun, entah di motor, di mana yang saya lihat, untuk membuktikan sinkronisitas itu bahwa apa yang kamu datang kemarin sama dengan sebuah kata ini gitu. Nggak ketemu. Setelah saya renungkan, pagi-pagi paginya setelah saya cari ke belakang, baru saya ingat. Oh iya, pagi-paginya sebelum berangkat saya ngetik sebuah tulisan. Lalu karena salah, saya hapus sebentar. Hapusnya menjadi normal. Tapi ketika dikembalikan seperti tanpa sebelum dihapus, nah itulah dia. Gitu. Nama yang saya pakai itu, yang saya ketemu kemarin itu. Walah, saya bilang begitu. Nanti dia sudah datang, cuman saya nggak ngerti. Jadi cari di situ. Apa itu na, ka, dan om itu. Ya. Karena banyak macam maknanya itu. Kan macam-macam Buddhis ya? Bukan. Karena kadang-kadang ada juga mantra yang diberikan kepada kita. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu.
Sapana itu apa gitu. Nanti biar nggak cocok logi, cari aja ketemu. Kita yang tahu sendiri biasanya. Oh ini ting gitu. Ya. Kadang tuh saya ketemu pernah mengalami cut nama dikasih taunya. Ini beda lagi cerita yang beda. Diberikan sebuah mimpi lalu muncul nama. Oh ternyata makna nama ini apa? Oh ya gitu. Saya tahu dari makna nama. Misalnya contoh nih, saya ketemu teman saya yang namanya Sabar gitu kan. Kamu kemana Sabar? Gitu kan. Tiba-tiba terbangun. Oh, pertanyaan saya, kamu kemana Sabar? Ternyata apa? Kesabaranmu kemana? Gitu maksudnya. Gitu. Oh, gitu. Kebayang ya? Itu contohnya. Kadang-kadang hanya kita yang tahu sebenarnya hal itu ya. Itu tantangan untuk mencari tahu jawabannya ke dalam. Ya, Oke, terima kasih tepuk tangan semuanya. Ya. Sekarang mau meditasi apa? Mau kesembuhan apa meditasi apa? Apa aja deh, apa ya namanya? Meditasi kesembuhan ya? Ada menunya Oke. katanya. Oke, meditasi kesembuhan aja ya. Meditasi kesembuhan ya. Ya siapa tahu ada yang sakit di sini ya. Sakit ini. Sekarang silakan duduk hening sejenak. Ya, hening sejenak. Kemudian nikmati keheningan ini. Gitu. Nanti siangan mungkin sebelum benar-benar tutup baru kita akan meditasi yang lain. Aku adalah jiwa yang sedang berdiam dalam tubuh, yang sedang duduk dengan tenang, damai, dan bahagia. Aku merasakan jantung berdenyut dengan tenang dan harmoni. Aku merasakan nafasku mengalir tenang, tegang, dan menyegarkan. Tubuh terasa ringan, otot-otot tubuhku rileks, 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 rileks. Aku duduk dengan penuh ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Aku sang jiwa yang sedang berdiam dalam tubuh ini, sedang terhubung dalam rasa yang damai dengan tubuh dan pikiranku. Aku merasakan menerima semua vibrasi cinta kasihku. Aku merasakan pikiranku menerima segala vibrasi ketenangan dan cinta kasihku. Tubuhku perlahan menyerap energi vibrasi cinta kasihku untuk menyembuhkan dirinya, untuk menyehatkan dirinya, untuk menguatkan dirinya. Aku merasakan seluruh tubuhku, seluruh selku tersenyum, damai, dan bahagia. Aku merasakan seluruh organ tubuhku tenggelam dalam sukacita, kesehatan, ketenangan, kebahagiaan. Seluruh peredaran darahku mengalir dengan lancar. Napasku mengalirkan energi ke seluruh melalui aliran darahku. Jantungku, paru-paru bekerja mengalirkan energi kesembuhan dan kesehatan ke seluruh. Ginjalku menyaring darah yang mengalir ke seluruh, membersihkannya dari segala kekotoran.
menyehatkan setiap tetes darah yang mengalir dalam tubuh. Hatiku menghancurkan racun-racun yang ada dalam darahku, memurnikan kembali darah yang mengalir ke seluruh. Aku merasakan seluruh tubuhku semakin sehat, semakin sehat, semakin sehat. Seluruh jaringan sarafku tersambung dengan baik, menggerakkan seluruh otot-otot tubuhku dengan sempurna. Setiap serat ototku bekerja dengan sempurna. Aku merasakan setiap ototku semakin kuat, semakin bekerja dengan sempurna. Seluruh panca indraku bekerja semakin baik, semakin peka, semakin sempurna. Mataku semakin mampu melihat dengan cemerlang. Telingaku makin mampu mendengar dengan baik. Seluruh panca indraku bekerja semakin sempurna. Aku, sang jiwa dalam tubuh ini, menggetarkan energi kesembuhan, kesehatan, dan kekuatan kepada seluruh bagian dari tubuhku. Aku menenangkan pikiranku. Aku menjernihkan cara pandang pikiranku. Aku merasakan kebijaksanaan mengalir memenuhi pikiranku. Pikiranku kini tenggelam dalam vibrasi kebijaksanaan, ketenangan, dan kebahagiaan. Aku merasakan kini seluruh bagian dari diriku diliputi kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Aku telah menjadi pribadi yang kian sehat, damai, tenang, dan bijaksana. Aku tenggelam dalam kenikmatan rasa keberlimpahan ini. Aku merasakan vibrasi energi semesta melingkupi diriku, merangkul aku dalam kebahagiaan dan cinta kasihnya. Aku tenggelam dalam kesembuhan dan cinta kasihnya. Terima kasih semesta. Terima kasih Ayah. Terima kasih Ibu. Terima kasih wahai kecerdasan semesta tak terbatas yang berdiam dan melingkupi seluruh bagian dari diriku dengan vibrasi cinta kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu, pikiran dan jiwaku kini tenggelam dalam cinta kasih. Ya, pelan-pelan silakan rasakan sukacita jiwa dan pikiran, perasaan, juga pada tubuh. Karena hari ini kita telah setidak-tidaknya melakukan pembicaraan, mengenali kembali potensi yang dia miliki, agar kita tidak mengabaikannya sebagai pendamping, pelindung, penolong, penuntun kita dalam menjalani kehidupan ini. Semoga kita selalu bisa menghargainya dan membawa kita penuh penghargaan atas yang telah memberikan tubuh dan pikiran ini kepada jiwa kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Silakan peluk dirinya sendiri dan berterima kasihlah dengan sedalam-dalamnya. Peluk diri kita,
dengan sedalam-dalamnya. Terima kasih, wahai tubuhku. Maafkanlah aku melupakan betapa luar biasanya engkau sebagai berkah yang aku dapatkan dari semesta ini. Maafkan mungkin aku mengabaikanmu, bahkan menyakitimu, atau menggunakanmu tidak sesuai dengan tugasmu di kehidupan ini melayani jiwaku. Maafkan aku. Maafkan. Tetaplah kuat bersamaku sampai tiba saatnya engkau harus pulang kembali ke tempat dari mana kau berasal. Tapi izinkan kau tetap kuat untuk membantuku menyelesaikan tugas-tugas kehidupanku, membawaku pada apa yang menjadi visi dan misiku sebagai jiwa. Terima kasih yang mendalam tubuhku. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Karena kau adalah kenangan terindah dari ayah dan ibu yang pernah menjadi asal darimu. Terima kasih tubuhku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti silahkan tatap cermin. Kapan-kapan di rumah tatap cermin, lalu nyanyikan lagu ini. Siapakah engkau yang di depan cermin? Apakah kabarmu selama ini? Ya, tahu lagunya kan? Utuh Dira Sugandi. Tepuk tangan buat Dira Sugandi. Ya, silakan lampunya dihidupkan. Waktunya sudah habis. Ya, saya minta tolong Bang Dame memberi sesuatu. Belum Dame. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Terima kasih. Hari ini kita dikumpulkan bertemu guru yang kita cintai, sahabat kita juga, Iwayan Mustika. Dan juga di sini enak sekali titik tengah sama apa? Sehat di Center ya. Mas Abi, semua yang hadir. Saya bersyukur Pak Wayan bisa bertemu, beliau Wayan. Kita beberapa kali ketemu di Bali, membaca bukunya sudah lama, dan pas ketemu itu ngobrol sama beliau Wayan, alirannya itu banyak banget datang gitu. Dan di forum ini dialirkan juga sesuai kapasitas kita masing-masing gitu. Dan saya mau ngomong apa ya, beliau ya. Begini aja. Ini karunia yang luar biasa teman-teman. Kita diajak untuk kembali ke diri kita. Sang penyembuh itu adalah diri kita yang sejati, atma. Liwayan suka nyebut jiwa, nggak apa-apa perbedaan nama. Roh silakan, yang ilahi sebetulnya sudah ada selalu dalam diri kita, sudah ada banget. Dan sekarang ini masyarakat dunia membutuhkan ini teman-teman, terutama sejak pandemik berdatangan gitu ya. Sejak pandemi ini diturunkan banyak apa ya, pertapa-pertapa pada turun gunung gitu ya. Yang nggak mau turun disuruh turun, paksa turun gitu. Termasuk Beliwayan. Meskipun Beliwayan sudah dari awal itu, dan ya beberapa kali di mana-mana suka, wah saya penonton 3 fakir gitu, nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa dan nggak tahu apa-apa gitu. Pada saat mengaku seperti itu, maka turunlah yang maha cerdas.
Jadi fakir itu apa ya? Humility ya. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Itu turun nanti kecerdasan itu. Itu kunci itu. Pada saat merasa saya bisa, kesumpah. Ya itu. Jadi itu clue. Dan saya belajar dari kiai-kiai juga, itu makna dari murid sejati. Murid. Jadi bukan siswa, yang murid. Murid itu mereka yang sungguh-sungguh mau belajar. Irodah. Saya bukan siapa-siapa, saya nggak bisa apa-apa. Jadi nanti oh ada ya yang datang gitu. Bukan halu ya, bukan halu. Tapi begitu kuatnya gitu. Pengetahuan itu hadir gitu. Dan semua kita sudah bisa gitu. Makanya di beberapa tempat waktu pernah ngisi bareng sama Beliwayan juga meditasi kematian, saya selalu bilang di situ Beliwayan langsung ngasih tahu, wah ini Bang Damai langsung ke intinya. Aku itu tidak pernah mati, Pak. Aku itu nggak pernah mati. Ini yang bernapas ini sekarang kita alami langsung. Itu nggak pernah mati. Yang takut mati itu adalah kita menganggap diri kita ini sebagai ayah, sebagai ibu, yaitu pikiran, perasaan. Tiga fakir suka nyebut, aku tiga. Pikiran, itu yang tak. Nah, pada saat si ketakutan datang, si cemas datang, si gelisah datang, oh dia lagi. Itu pasti diminta belajar. Jadi pas tadi ditanya Beliwayan, masih cemas nggak? Saya dalam hati, saya tadi malam, tadi pagi masih cemas saya, Mbak. Karena memang di kecemasan itu kita belajar mana yang asli, mana yang bukan. Setiap hari. Lama-lama mulai terbiasa. Ya memang ini datang dan pergi. Nah jadi kasih Beliwayan selalu terkoneksi kita. Dan semua yang disampaikan di sini ini luar biasa Bapak Ibu. Pada saat kita keingat orang tua, ada rasa sedih, itu terkoneksi. Apa yang bisa kita lakukan? Dah kita terhubung, pakai kata-kata lagi, kita sentuh aja. Dari sini itu pasti nyampe apa yang sudah meninggal tubuhnya atau tidak. Nah yang seperti ini sebetulnya sudah selalu ada tapi suka lupa. Jadi kita semua itu napas ilahi, napas ar-Rahman, Atma, Buddha, tapi suka lupa. Karena kalau nggak amnesia, dramanya nggak seru gitu. Cuma capek juga kadang-kadang berdrama kan gitu. Drama yang sadar gimana itu ya gitu. Jadi itu saja Beliwayan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan saya di sini belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita sampai di penghujung acara dari hari pertama, hari kedua. Hari pertama kita membicarakan tentang rahasia penciptaan, perjalanan hidup dari kecil sampai remaja, sampai dewasa, sampai tua, sampai meninggal, ya di bawah itu. Dan mudah-mudahan dalam perjalanan nanti ke depannya kita mengalami penyatuan dengan kesadaran dengan Tuhan. Untuk menutup itu saya ingin mengutip kata-kata dari orang yang saya hormati dalam sebuah bait. Ya, izinkan saya membacakannya yang mungkin bisa merangkum semua perjalanan kita selama 2 hari ini. Sejak ku lahir di dunia, aku diajar menari tarian kehidupan. Setiap gerakan aku melambangkan kesadaran kepada Dia yang menghidupkan. Dalam perjalanan hidup, ku alami penyatuan dengan Gusti yang aku rindukan. Oh,
Mari kita berpesta, merayakan di taman kedatangan teman. Menyatu dalam keindahan senyuman sang teman yang tak terlupakan. Oke, kira-kira itu. Saya juga bisa nyanyi, Pak. Aduh. Oke. Produser, oke. Oke, terima kasih teman-teman, tepuk tangan buat semua di sini, boleh ya, luar biasa. Sebelum kita tutup, seperti biasa nih dari Pak Wayan ada giveaway buat satu orang yang beruntung pada siang hari ini. Dan orang itu adalah, ada nggak di sini ya? Coba. Orang itu adalah Tarsina. Ada Tarsina? Nah, silakan Tarsina ke depan ya untuk diberikan bukunya oleh Pak Wayan dan diambil fotonya ya. Silakan. Oke, tepuk tangan teman-teman semua. Oke. Terima kasih Mbak Tarsina, semoga bukunya bermanfaat dan wajib dibaca ya. Oke, sebelum kita tutup, saya ingin memanggil teman-teman yang sangat berjasa dalam acara ini, yaitu tim dari Titik Tengah, Mbak Saski, Mbak Ita, kemudian Mbak Erinda mohon ke depan, juga Arsila dan Mevi juga silakan di sini ya. Ini yang beberapa hari menyiapkan acara kita berjalan dengan sangat baik ya. Alhamdulillah. Mbak Erinda mana sama Mbak Ita? Silahkan di situ. Kalau teman-teman belum tahu selama ini dihubungi oleh siapa ya acaranya, nah ini oleh Mbak Saski dan juga Mbak Ita sama Erinda. Ya, oke. Ya, terima kasih tim Titik Tengah. Mudah-mudahan kedepannya bikin acara lagi yang lebih seru lagi seperti ini ya, sehingga dengan adanya mereka kita bisa bertemu dengan guru-guru yang bisa membawa kita kepada pencerahan, kedamaian dan juga kebahagiaan ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak, tepuk tangan buat kita. Oke, kami ucapkan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mendukung acara ini. Ada Sehati Center, ada Pikmi juga. Teman-teman yang sudah dapat voucher silahkan diklaim. Berapa? 50.000 ya, bukan 50% ya. Kemudian juga fotografer ada dari Spirit, V3, Orbit Studio, Suara Karya juga terima kasih atas dukungannya sehingga acara kita berjalan dengan sangat baik dan juga happy buat semuanya. Terima kasih teman-teman semua dengan tadi berakhir semuanya. Oh, satu lagi, kita nggak ada makan siang ya. Jadi makan siang di rumah masing-masing. Terima kasih banyak. Bagi teman-teman yang ikut sesi kedua nanti jam 1 silahkan datang lagi. Sesi kedua kita akan bicara tentang conscious relationship ya, tentang hubungan yang berkesadaran. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu. Makasih.